Saya share screen ya, Ibu. Ya, silahkan. Sebelumnya suara saya apakah sudah masuk, Ibu? Sudah terdengar jelas. Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan sebelumnya? Sudah, tapi oh ya, oke. Tadi belum full screen, sekarang sudah full screen. Terima kasih. Oke, berarti mungkin saya mulai aja ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Suha, NIM 130200066. Di sini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman menjelaskan terkait salah satu molekul karbohidrat yang namanya yaitu laktosa. Nah, mungkin ini bakal berhubungan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang suka atau familiar dengan makanan-makanan yang ada di layar ini. Yang pertama misalnya ada es krim, kemudian ada juga susu, kemudian keju ataupun yogurt. Nah, mungkin kalau seumpamanya teman-teman ataupun Ibu suka dengan makanan ini, ternyata topik yang akan saya bawakan ini sangat berhubungan dengan makanan-makanan beberapa yang ada di layar ini. Nah, ini dia laktosa. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa laktosa ini salah satu bentuk karbohidrat yang kaya untuk di beberapa makanan, misalnya susu, keju, yogurt, mentega, dan es krim serta turunannya. Nah, laktosa ini misalnya di susu memiliki bobot 2-8% dari bobot keseluruhan susu gitu. Kemudian laktosa ini merupakan salah satu disakarida dari karbohidrat yang terbentuk oleh dua monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa sendiri merupakan bahan pembentuk utama dari laktosa karena 85% dari atom karbonnya sendiri di laktosa ini berasal dari glukosa. Kemudian proses pembentukannya sendiri, yaitu laktosa ini berasal dari pertama sebuah molekul glukosa yang diubah menjadi galaktosa. Kemudian molekul galaktosa ini kemudian dihubungkan dengan sebuah molekul glukosa kedua untuk membentuk laktosa. Oke. Kemudian, nah mungkin kita juga perlu ya mengetahui sejarah daripada laktosa ini. Siapa penemunya untuk mengetahui atau menghargai jasa-jasanya sebagai seorang saintis gitu. Nah, yang pertama ditemukan pada susu pada tahun 1619 oleh Fabrizio Bartoletti. Kemudian baru diidentifikasi sebagai gula pada tahun 1780 oleh Carl Wilhelm Scheele. Nah, teman-teman bisa melihat foto-fotonya. Ini foto, tapi lukisan ya mungkin dari para tokoh-tokoh tersebut. Rumus kimia sendiri dari laktosa yaitu C12H22O11. Kemudian rumus strukturnya teman-teman bisa lihat dari gambar berikut. Di sini ada seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada galaktopiranosil, kemudian ada juga glukospiranosil. Oke. Nah, untuk sifat fisik dan kimia dari laktosa sendiri, teman-teman bisa melihat penampakannya dari gambar berikut. Jadi penampakan serbuk atau massa hablur dari laktosa, kemudian warnanya putih, tidak berbau, dan rasanya agak manis. Akan tetapi derajat manis ini lebih kecil dari sukrosa. Kemudian mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih. Selanjutnya, laktosa ini sangat sukar larut dalam etanol, khususnya 95%, kemudian memiliki bobot molekul 360,31 dan titik lelehnya yaitu 202 derajat Celcius. Dan pada pemanasan tinggi 100-130 derajat Celcius menghasilkan karamel yang berwarna coklat. Oke. Kemudian peranan dalam industri. Nah, peranan dalam industri
yang pertama sebagai bahan pencampur dalam pembuatan makanan seperti susu kental manis, kemudian susu bubuk instan, dan ada juga kembang gula. Kemudian ada juga peran lainnya yaitu sebagai bahan tambahan untuk memberikan warna yang dikehendaki seperti coffee cream, produk coklat, kemudian ada juga kue. Nah, ternyata memang kita ketahui bahwa laktosa itu merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang tentunya sebagai sumber energi. Akan tetapi ternyata laktosa ini juga menjadi penyebab dari masalah pencernaan. Salah satunya yaitu intoleransi laktosa. Nah, intoleransi laktosa ini merupakan suatu kondisi yang sering terjadi di seluruh dunia sebenarnya, di mana laktosa tidak bisa dicerna dengan baik karena adanya defisiensi enzim laktase. Nah, enzim laktase ini merupakan enzim yang bertugas untuk melakukan percepatan atau sebagai katalis dalam proses hidrolisis dari laktosa ini menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, gejala-gejalanya sendiri ada sakit perut, diare, mual, kembung, dan produksi gas di usus meningkat. Nah, solusinya sendiri yaitu dengan tentunya menghindari atau membatasi konsumsi makanan atau minuman dengan kandungan laktosa seperti susu, produk olahan susu, dan turunan-turunannya. Nah, untuk pengobatannya sendiri, setahu saya dari hasil apa yang saya cari bahwa belum ada obatnya, akan tetapi bisa dikurangi dampaknya yaitu seperti tadi menghindari konsumsi makanan berlaktosa dan juga konsumsi probiotik guna mengatasi gangguan pencernaan maupun membantu mencerna laktosa dalam tubuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan dan ya sekian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Suha. Menarik sekali ya presentasinya, baik sekali. Sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, mungkin masukan sedikit ya untuk presentasi. Jangan lupa diberi nomor presentasi ya, untuk memudahkan kalau ada yang bertanya. Gimana Ibu? Mohon maaf di sini Di ada halamannya tolong diberi nomor presentasi, nomor halaman. Oh, baik Bu, baik. Terima kasih atas masukannya. Untuk masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan untuk Suha, terutama terkait dengan laktosa. Silahkan. Oke, belum ada pertanyaan untuk laktosa? Oke, kalau tidak ada boleh ditampilkan lagi Suha, saya akan bertanya satu pertanyaan ya. Oh, boleh Bu, sebentar. Iya Bu. Terima kasih. Oke, ini laktosa ini adalah gula susu ya. Ternyata komposisinya dalam susu cukup besar, 8-20% tadi ya. Oh, komposisinya 2-8% Bu. Oh, 2-8%, bukan 8-20%. Boleh ditampilkan tadi? Ya, Ibu. Oke, ini masukan juga ketika kita menyampaikan komposisi ya, terutama untuk senyawa yang bentuknya larutan seperti ini baiknya kita tandai dia komposisi dry weight atau bobot kering atau basis basah ya. Nah, karena jadi ini mungkin saya tanya, ini basis kering atau basis basah? Sejujurnya saya belum bisa mengklarifikasi itu berat kering atau basah. Jadi mungkin nanti bisa saya cari terlebih dahulu Ibu.
Nah, ya, ini menarik ya, karena kalau kita bilang 8% dia bobot basah, berarti dalam 1 liter susu ada 80 gram laktosa. Atau tiap kali kita minum susu sekitar 1 gelas atau 250 mili, berarti ada 20 gram laktosa ya. 20 gram laktosa itu cukup banyak ya, kan kalau gula yang bisa di metabolisme seperti laktosa, sukrosa itu kan rata-rata kalorinya sekitar 4 kilokalori per gram ya. Berarti itu udah 80-an kilokalori per gram hanya untuk dari gulanya saja gitu ya. Jadi susu ini minuman yang sangat kayak energi juga gitu. Apakah mungkin dibalikan, apakah kebutuhan energi kita mungkin cukup dari minum susu 1 gelas gitu ya. Nah, itu mungkin masukan saja sedikit, agak tergelitik dengan hal tersebut. Ya. Oke, terima kasih banyak Suha. Baik Ibu, terima kasih juga atas masukannya. Kita lanjutkan, Gary, silahkan. Ya Bu, aduh saya takut. Bentar. Udah kelihatan belum Bu? Belum. Nah, sekarang sudah. Ini jangan takut ya untuk bertanya ini, karena tujuannya adalah kita sharing, belajar sama-sama. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bertanya kepada Suha, jangan takut nanti pas presentasi dibalas Suha bertanya ya dengan tujuan saling menjatuhkan, enggak ya. Jadi kita tolong dihapus budaya takut bertanya, kita beranikan diri untuk bertanya dengan tujuan sama-sama belajar ya, sekali lagi. Oke, silahkan Gary. Oke, pertama-tama izinkan saya ngucapin salam dulu buat Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang amilum. Saya menjanjikan akan berusaha mempresentasikan sebaik mungkin supaya bisa mudah dimengerti, dan mungkin teman-teman yang lain ataupun Bu Penia juga semakin tertarik dengan senyawa ini, polisakarida amilum ini. Perkenalkan, saya Gerald Safir Wijaya, dan sekarang akan saya mulai presentasinya. Yang pertama, mungkin dari latar belakang dulu. Kenapa saya memilih karbohidrat amilum? Sebenarnya di esai saya seharusnya ini menjadi bagian paling pertama, tetapi karena tidak muat, jadi saya tidak memasukkannya ke dalam esai. Jadi kira-kira seperti ini. Ini alasan kenapa saya memilih karbohidratnya itu si amilum ini. Yang pertama, karena amilum itu salah satu komposisi yang utama gitu yang dimakan oleh manusia. Ada di nasi, ada di mungkin umbi-umbian, ada di buah-buahan, ada di kacang-kacangan, lalu di masakan-masakan tradisional seperti cireng, papeda, kue lapis, itu juga ada. Nah, khususnya buat orang Indonesia gitu, jadi pasti sangat akrab dengan yang namanya amilum. Dan kenapa saya memilih amilum juga karena kekhawatiran. Karena kekhawatiran saya masih banyak bahan pangan yang terbuang, dan amilum itu atau zat tepung, zat pati itu adalah menjadi bagian dari makanan yang terbuang. Ini ada beberapa data-datanya dari FAO dan dari Eurostat bahwa jumlah yang terbuang itu sangat besar gitu. Mungkin ini bukan amilum secara spesifik, tapi itu bahan pangan dan itu cukup besar. Dan saya sendiri juga memang punya ketertarikan dengan amilum dan sudah mencoba meneliti waktu SMA, itu tugas akhir saya waktu SMA, syarat kelulusan. Saya membuat bioplastik dari nasi putih dan dari ubi jalar. Dan kalau seandainya ada kesempatan berikutnya, saya ingin mengulas lebih banyak lagi tentang amilum, dan kalau bisa ingin mengembangkan potensi yang terkandung di dalamnya. Oke, baik. Sekarang saya akan kembali masuk ke topik utama. Yang pertama itu tentang profilnya si amilum ini, profilnya amilum sendiri. Jadi kalau kita kenal sama amilum, kita tuh harus tahu kalau amilum itu
tergolong ke dalam karbohidrat. Kalau di salah satu buku yang pernah saya baca, itu karya Irfan Ansori, itu penuntun pelajaran kimia. Kalau nggak salah baca itu, waktu itu dikatakan karbohidrat itu adalah senyawa karbon yang terhidrat. Jadi rumusnya itu ada CX, H2O, Y. Gitu. Tetapi mungkin definisi itu sudah diperbarui gitu oleh Jacobs dan Delcker pada 1998. Amilum itu adalah karbohidrat yang merupakan polimer dari glukosa yang terdiri atas amilosa dan amilopektin gitu kan. Dan amilum ini adalah salah satu dari polisakarida, dan polisakarida itu kalau kata Brady di buku yang ini, polisakarida itu adalah polimer dari molekul gula. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau amilum itu tersusun atas molekul-molekul gula yang secara spesifik adalah glukosa. Rumus molekulnya sendiri adalah C6H10O5N. Jadi itu rumus monomernya. Tapi kalau kita mungkin buka di Wikipedia itu ada plus H2O. Jadi karena karbohidrat yang satu ini itu adalah sifatnya itu polimer kondensasi gitu. Jadi di ujung-ujungnya itu akan mendapatkan H dan OH gitu. Jadi ada tambah H2O-nya gitu. Terus kalau membahas soal si pati ini atau amilum sebagai polimer, kita juga harus mengenal dulu polimer seperti apa si zat pati ini. Kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari apa dia terbentuk. Lalu yang kedua adalah bagaimana dia terbentuk. Kalau dari apa dia terbentuk? Dia terbentuk dari monomer-monomer glukosa. Jadi monomer-monomernya adalah sama semua gitu. Jadi kita bisa sebut dia sebagai sebuah homopolimer. Tetapi dari cara pembentukannya kita bisa menilai dia sebagai sebuah polimer kondensasi karena dibentuk dengan melepaskan H dan OH. Jadi melepaskan H2O gitu, melepaskan air. Lalu berikutnya soal ikatan. Ikatan yang ada di dalam amilum itu ada dua macam. Yang pertama alfa 14 dextroglikosida itu untuk amilosa dan amilopektin. Ada juga yang kedua itu alfa 16. Ikatan alfa 16 ini hanya ada di amilopektin untuk percabangan-percabangannya. Kalau komposisi si amilum itu ada amilosa dan amilopektin. Tapi untuk komposisinya sendiri yang secara pasti itu masih belum bisa dipastikan karena dari setiap sumbernya, dari setiap sumber-sumbernya yang mungkin berbeda-beda, entah itu dari padi, entah itu dari jagung, atau dari kentang, atau bahkan mungkin antara padi dengan padi, itu memiliki sedikit perbedaan dan mungkin itu akan cukup mempengaruhi dan membuat itu menjadi ada keragaman fungsionalitas gitu di dalamnya. Lalu yang berikutnya, saya akan masuk ke fisikokimianya si amilum. Oke, yang pertama itu dari sifat fisiknya sendiri. Sifat fisiknya amilum itu dia punya warna yang putih ya. Warnanya putih, rasanya tawar atau tidak berasa, baunya itu tidak berbau. Kalau kelarutannya, amilum itu tidak larut di dalam air dingin dan di dalam alkohol. Dan kenapa nggak larut? Lalu apa atau siapa yang bikin tidak larut di dalam air itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Kalau kenapa dia nggak larut adalah karena sebentar, aduh. Ya, jadi amilum ini tidak larut di dalam air dingin atau alkohol tadi itu karena adanya kandungan amilosa. Dan kalau ditanya siapa yang bikin water insoluble, jawabannya adalah amilosa. Itu dikarenakan dia punya rantai panjang dan membuat si struktur amilum itu tidak mudah larut ya di dalam air dingin dan alkohol. Ini salah satu contohnya ya bentuk amilum murninya berbentuk padatan berwarna putih.
Lalu kalau soal ukuran, pati ini memiliki ukuran diameter dari 0,1 sampai dengan 200 mikrometer. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ada bermacam-macam. Kita bisa lihat di sini ada contoh granula pati. Bentuknya ini yang kita lihat di sini adalah bentuk bundar ya. Tapi sebenarnya bentuknya itu ada bermacam-macam. Ada yang oval, ada yang elips, ada yang bola, ada yang terlihat halus, ada yang mungkin bersudut atau lentikular. Jadi ada macam-macam bentuknya. Lalu kalau dipanasin jadinya seperti ini. Kita bisa lihat di sini sebentar. Di sini ini awalnya dari pati dipanaskan lalu mengalami yang namanya gelatinisasi. Jadi pati atau amilum itu tidak larut dalam air dingin, tetapi dengan pemanasan air di atas 52 derajat Celcius itu memungkinkan untuk terjadinya proses gelatinisasi. Lalu gelatinisasi ini sebenarnya bergantung gitu. Bergantung pada sumber dari mana amilum itu berasal yang pertama. Lalu yang kedua itu mungkin dari derajat keasaman atau pH-nya. Terus ada dari jumlah atau kadar air yang ada di dalam sistem tempat ya kita mencampurkannya gitu. Lalu juga dari adanya garam dan mungkin masih ada banyak faktor lain. Setidaknya itu yang saya baca dari salah satu sumber yang ditulis oleh Bashir dan Agarwal gitu. Lalu bedanya amilosa dengan amilopektin. Di sini amilosa dan amilopektin ini memiliki beberapa perbedaan. Yang tadi pertama sudah dibahas adalah kita bisa melihat yang sebentar. Di sini kita bisa melihat di sini kalau amilosa memiliki ikatan alfa 14, sedangkan amilopektin memiliki selain ikatan alfa 14 juga memiliki ikatan alfa 16. Lalu untuk amilosa sendiri, dia memiliki sampai dengan 4.000 residu atau 4.000 unit dextroglukosa dengan ikatan alfa 14-nya. Sedangkan kalau amilopektin itu bisa lebih banyak, yaitu sampai dengan 10.000 unit glukosa. Lalu kalau saya cari di basis data Biopsych atau ya nulisnya BIO-CYC, itu kalau amilopektin memiliki percabangan di setiap 24 sampai dengan 30 residunya. Dan untuk perbandingan kadar dari amilosa dibandingkan amilopektin itu, yang saya temukan di basis data tersebut adalah sekitar 30% banding 70%. Sedangkan dari sumber-sumber lain saya juga melihat ada yang mengatakan perbandingannya 21% banding sekian persen, ada yang 20% ke bawah, ada yang belasan persen gitu untuk amilosanya, dan sisanya amilopektin gitu. Jadi untuk komposisi mungkin masih cukup bervariasi dan sulit untuk ditebak ya di sini sekarang. Selain dari situ juga amilosa itu memiliki titik di mana dia bisa larut dalam air, yaitu pada sekitar suhunya itu 120 derajat sampai dengan 150 derajat Celcius. Lalu amilosa juga punya termostabilitas yang tinggi. Amilosa tahan terhadap amilase, kristalinitasnya juga tinggi, tapi amilosa ini juga rentan terhadap retrogradasi. Nah, dalam amilum yang memberikan sifat keras itu sebetulnya adalah amilosa. Sedangkan untuk amilopektin di slide berikutnya ini ya memberikan sifat lengket pada glukosa pada amilum. Nah, berikutnya kalau dites menggunakan indikator iodin, amilosa itu akan menghasilkan warna ungu gitu. Jadi timbul warna ungu dari amilosa yang direaksikan dengan reagen iodin gitu. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat di sini. Jadi ada amilum yang direaksikan dengan triiodida akan menghasilkan kompleks amilosa iodin. Dan ini yang menimbulkan warna biru keunguan itu. Berikutnya untuk amilopektin sendiri, amilopektin itu
biopolimer yang paling besar yang diketahui hingga saat ini. Dan dari salah satu sumber lainnya itu mengatakan bisa sampai dengan bisa 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 6 residu glukosa itu menurut Alain Bouleon. Dan amilopektin ini strukturnya itu dikatakan heavily branched atau bercabang banget gitu. Dan mempunyai 95% ikatan yang merupakan ikatan alfa 14 glikosida. Dan sisanya 5% itu adalah alfa 16 glikosida. Amilopektin ini strukturnya ini pendek, tapi profil distribusinya luas kalau dibandingkan dengan amilosa. Lalu kalau direaksikan dengan iodin tadi kalau amilosa itu bereaksi membentuk kompleks, kalau amilopektin tidak bereaksi. Nah, kalau soal kelarutan, amilopektin ini lebih baik daripada amilosa. Dan untuk amilopektin sendiri, kalau tadi amilosa itu rentan mengalami retrogradasi, untuk amilopektin dalam mengalami retrogradasi itu akan sangat lambat gitu. Lalu untuk titik didihnya sendiri berada pada sekitar 1173,17 derajat Celcius pada tekanan 760 mmHg. Ini saya ambil dari basis data PubChem ya. Dan kelarutannya itu sampai dengan 10 pangkat 6 mg tiap liternya pada suhu 25 derajat Celcius. Berikutnya untuk sifat kimianya, di sini kita bisa melihat ada 2 molekul glukosa dan ini membentuk berpolimerisasi ya, menjadi banyak gitu. Dan ini kayaknya saya salah gambar deh. Waduh. Ya, tapi kalau dilihat di sini itu ada gugus hidroksil di atom C nomor 2, C nomor 3, dan C nomor 6 yang terbebas dari ikatan glikosida dan terbebas dari pembentukan cincin piranosa. Dan ini memungkinkan untuk terjadinya pembelahan hidrolitik. Juga bisa memungkinkan untuk terjadinya reaksi oksidatif. Jadi karena itu pati atau amilum itu dapat mengalami yang namanya reaksi hidrolisis, bisa mengalami yang namanya reaksi esterifikasi. Itu termasuk dengan asetilasi, succinilasi, fosforilasi, lalu mengalami eterifikasi yang termasuk dengan hidroksipropilasi, hidroksietilasi, karboksimetilasi. Berikut juga termasuk dengan kationisasi ya. Dan juga pati bisa mengalami reaksi oksidasi dan bisa mengalami cross-linking. Itu lebih lanjut bisa dilihat di tautan ini, tapi mungkin nanti saja ya. Itu ada banyak sekali mekanisme reaksi yang juga mungkin saya masih belum paham. Nah, untuk sekarang mungkin kita ganti topik ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang fungsinya amilum. Nah, fungsinya amilum itu yang pertama bisa kita lihat di sini, yang paling atas di sini, kita bisa melihat ini terjadi proses yang namanya fotosintesis. Jadi kalau kita melihat amilum itu sendiri adalah produk fotosintesis yang menjadi cadangan makanan jangka panjang bagi tumbuhan. Lalu selain itu, produk olahan dari amilum juga bisa menghasilkan dextrose misalnya. Dextrose itu menghasilkan dextrose itu bisa dimanfaatkan menjadi infus. Jadi dextrose itu kan basically dia itu adalah glukosa gitu, dan glukosa itu adalah gula darah, jadi akan sangat kompatibel untuk infus gitu. Lalu berikutnya bisa juga dalam bentuk gula-gula alkohol. Di sini kita melihat ada permen yang nggak mau saya sebutkan namanya karena saya nggak dibayar ya. Jadi kalau kemarin teman-teman dengar kuliahnya Pak Haryo bilang di permen ini tuh mengandung yang namanya gula maltitol, dan itu adalah gula alkohol yang bisa diproduksi dari olahan amilum gitu. Berikutnya juga amilum itu bisa dimanfaatkan menjadi perekat. Contohnya yang ada di sini nih. Lalu bisa juga menjadi high fructose syrup. Ini juga pemanis buatan ya. Termasuk juga sama yang di sini ada
corn syrup atau sirup jagung. Lalu misalnya kalau kita makan nasi, ya ini makanan kita sehari-hari gitu. Jadi bisa juga menjadi bahan pangan buat kita gitu. Bisa buat bahan makanan, bisa untuk pemanis buatan, bisa untuk infus, dan bisa untuk perekat, bisa untuk yang ini yang memang fungsi utamanya yang didapatkan dari tumbuhan ya. Lalu terakhir yang ini adalah hasil penelitian saya waktu SMA. Ya, saya mencoba membuat bioplastik. Yang ini dari ubi jalar. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk amilum itu berpotensi untuk digunakan sebagai plastik yang sifatnya biodegradable. Berikutnya, bagaimana cara kita untuk memperoleh si amilum ya? Gimana caranya kita mendapatkan si amilum? Yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada yang namanya proses filtrasi. Di sini, ini ada proses filtrasi. Ada juga proses dekantasi. Dekantasi itu dengan menuangkan cairan lalu membiarkan dekantatnya mengendap ya. Lalu di sini juga ada proses sentrifugasi. Dan juga untuk memperoleh memperoleh amilum, mengisolasi amilum dari tumbuhan misalnya, itu bisa mungkin ada bermacam-macam metode, dan bahkan dalam prosesnya untuk mengisolasi si amilum itu juga bisa menggunakan lebih dari satu metode. Contohnya yang berikut ini. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengisolasi amilum dari DFPLA. DFPLA itu adalah defatted and dephenolated Limnophila aromatica. Itu adalah salah satu tumbuhan ya, salah satu jenis tumbuhan, dan kita mau kita mau mengisolasi amilum dari tumbuhan ini. Yang pertama caranya adalah dengan mencampur dengan natrium hidroksida 0,1% dengan perbandingan 1:2 untuk perbandingan berat dengan volumenya. Lalu kita melakukan pengadukan sampai 18 jam secara konstan. Kemudian kita melakukan filtrasi, mengambil padatannya, lalu membilas menggunakan NaOH lagi, dan menggunakan air suling atau air distilasi ya, sampai pH bilasannya konstan. Kemudian amilum yang kita peroleh dari yang sudah dibilas tadi itu disuspensikan dengan air suling. Air sulingnya ini punya pH sekitar 6,5. Dan kemudian setelah itu kita melakukan pemisahan amilum dari suspensi menggunakan metode sentrifugasi ya. Jadi di sini kita menggunakan yang pertama itu ada metode filtrasi, yang kedua kita menggunakan metode sentrifugasi. Berikutnya kalau seandainya kita masih mempunyai sisa-sisa zat kimia di dalam si amilum hasil sentrifugasinya tadi, kita harus melakukan pembilasan sekali lagi menggunakan air suling. Tapi nggak cuma sekali ya, jadi beberapa kali sampai dirasa benar-benar bersih, lalu dikeringkan di freeze dryer selama 2 hari. Kemudian patinya dikeringkan dan disimpan di desikator. Ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak sudah mendengar. Oke, terima kasih Gary. Ini orang yang sangat tertarik dengan amilum ya. Mungkin ada pertanyaan untuk Gary? Silahkan. Ini jangan takut dibalas tanya ya. Silahkan tanya. Kalau seperti ini bisa jadi 2 ya, apakah tidak paham atau tidak mendengarkan. Belum ada? Oke, nanti presenter ketiga harus ada pertanyaan ya. Oke, saya tanya Gary sedikit. Kenapa terakhir dicontohkan isolasi patinya dari tadi apa namanya, cukup sulit ya namanya apa, Defla atau apa gitu? Kenapa dicontohkan isolasi patinya dari bahan itu?
Dari itu ya, Limnophila aromatica ya, Bu? Iya. Saya ngambil contoh itu karena saya melihat ada beberapa contoh gitu di internet, dan saya ngerasa mungkin ini salah satu contoh yang bisa mewakili dari tadi kan saya menjelaskan tentang dia tuh bisa menggunakan beberapa metode gitu. Nah, saya pengen ada satu gitu contoh yang bisa mewakili wah ini isolasinya itu bisa menggunakan lebih dari satu metode. Jadi supaya mungkin itu lebih akurat gitu, lebih pemisahannya itu lebih pasti gitu. Oke. Ada contoh industri ya yang mengisolasi pati secara komersil, skala besar, dan caranya sebetulnya sederhana. Bisa ditebak industri apa itu? Gimana, Bu? Ada industri ya, sebetulnya ada cara pengolahan isolasi pati secara sederhana, prosesnya fisikal ya mungkin ya. Sederhana dan sudah diterapkan pada skala industri dan komersil. Mungkin bisa dibilang tidak pakai bahan kimia. Mungkin bisa ditebak industri apa? Caranya bagaimana? Nah, nanti mungkin bisa dilihat ya, industri tapioka. Tapioka itu pati singkong ya. Jadi memang patinya doang dari singkong, patinya doang, bukan tepung singkong. Jadi berbeda antara tepung singkong dengan tepung tapioka. Kalau tepung singkong itu seluruh singkong ditepungkan, kalau tepung tapioka itu tepung pati singkong. Nah, nanti mungkin silahkan dilihat ya prosesinya gimana. Ini prosesnya sangat sederhana, hanya ekstraksi dan ekstraksinya dengan air. Ya, itu nanti mungkin bisa jadi referensi juga metode untuk pemisahan pati yang lebih sederhana. Oke, terima kasih sekali Gary. Semoga tidak surut ya ketertarikannya terhadap pati dan bisa bermanfaat terus ke depan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sesuai janji saya tadi, kita akan kocok menggunakan menggunakan wheel, menggunakan roda. Oke, apakah roda saya sudah terlihat? Saya akan keluarkan nama Suha dan Gary dari sini. Gary, NIM-nya berapa, Gary? 069, Bu. 069 akan saya hapus. Suha, NIM-nya berapa, Suha? 066, Ibu. 066 akan saya hapus. Oke. Jadi kita punya 12 nama, kita akan kocok ya. Oke, siap-siap semuanya. Saya akan langsung kocok 2 nomor, sehingga presenter selanjutnya bisa juga langsung bersiap-siap. Oke, siap-siap. Oke, presenter pertama NIM 10. Hadir, Bu. Siap-siap. Bentar, NIM 10 harus saya hapus dulu. Presenter selanjutnya adalah NIM Oke, 10 lalu dilanjutkan dengan NIM 32. Silahkan. Oke, langsung aja ya Bu berarti. Iya, silahkan. Mempersilahkan mau dibagi. Iya. Oke. Selamat pagi Bu Pen dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Ignatius Daniel, NIM 1302010. Pada kesempatan pagi hari ini akan sedikit menjelaskan pada teman-teman dan Bu Pen soal molekul karbohidrat yang saya telah cari, yaitu sukrosa. Ya, pertama-tama sukrosa itu memiliki rumus molekul C12H22O11 atau yang sering kali kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai gula pasir dalam wujud yang paling sering kita temukan. Memiliki nama kimia yaitu alfa D glukopiranosil, beta D fructofuranosida, ya, yang terdiri dari monosakarida glukosa dan fruktosa. Dari kedua monosakarida ini akan membentuk ikatan glukosidik alfa 1,2 beta
sehingga sukrosa termasuk dalam kelompok disakarida. Bukan dulu. Untuk karakteristik atau sifat fisik dan sifat kimiawi dari sukrosa ini sendiri, pertama-tama sukrosa memiliki massa molekul relatif sebesar yang ada di slide, sekitar 342 gram per mol. Massa jenis pada wujud padat, 1,5 gram per mililiter. Titik lelehnya berkisar antara 185 hingga 186 derajat Celcius. Dan untuk tingkat kemanisannya ini, sukrosa dijadikan standar oleh Badan Internasional untuk membandingkan tingkat kemanisan dari gula-gula lainnya, sehingga tingkat kemanisan sukrosa ini dijadikan 1 atau sembilan 100%. Selain itu juga sukrosa mudah larut dalam air dan juga dapat ditemukan dalam wujud umum, yaitu padat berbentuk kristal putih. Selain itu juga keunikan dari sukrosa ini adalah karena karena terbentuk dari glukosa dan fruktosa, di mana glukosa berbentuk gugus piranosil dan fruktosa berbentuk piranosida, dan atom cianomerik pada glukosa yang pada atom 1 itu merupakan atom yang bersifat dapat mereduksi senyawa lain, sedangkan pada fruktosa itu juga di atom cianomerik nomor 2 mengikat gugus yang dapat mereduksi senyawa lain. Oleh karena itu ketika berinteraksi, sukrosa akan membentuk ikatan glikosidik yang keduanya adalah ikatan yang dapat mereduksi, sehingga pada akhirnya sukrosa pada kedua ujungnya tidak memiliki reducing end atau tangan yang dapat mereduksi senyawa lainnya. Oleh karena itu sukrosa disebut sebagai non-reducing sugar karena tidak dapat berinteraksi dengan senyawa karbohidrat lainnya. Akan tetapi sukrosa ini dapat dimodifikasi bentuknya seperti yang nanti akan dijelaskan menjadi sukralosa, ataupun dapat diurai kembali menjadi glukosa dan fruktosa. Setelah itu bagaimana sebenarnya sukrosa ini didapatkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya sukrosa dapat diperoleh secara alami, yaitu melalui proses fotosintesis dari tumbuhan, terutama dimulai dari siklus Calvin yang kita pelajari, di mana pertama-tama itu dari siklus Calvin akan menghasilkan senyawa triosa fosfat atau senyawa dengan atom C3 yang memegang satu gugus fosfat. Nah, proses ini terjadi di kloroplas atau pada bagian tumbuhan yang memiliki warna hijau, terutama pada bagian daun. Setelah pembentukan triosa fosfat ini, dengan bantuan enzim aldolase pada sitosol, akan terbentuklah fruktosa 1,6-bifosfat yang strukturnya seperti yang ada di bagian kiri bawah ini. Fruktosa 1,6-bisfosfat akan kemudian diurai menjadi glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat, yang kemudian glukosa 6-fosfat akan dilanjutkan transformasi menjadi UDP glukosa. UDP glukosa ini adalah glukosa yang memegang basa nitrogen beserta dengan 2 gugus fosfat. Basa nitrogennya tersebut adalah uridin. Dengan panjangan lain, UDP adalah uridin difosfat glukosa. Setelah itu, UDP glukosa dan fruktosa 6-fosfat akan bergabung dengan bantuan enzim dengan bantuan enzim akan membentuk sukrosa 6-fosfat. Setelah itu akan mengalami defosforilasi sehingga akan menjadi sukrosa. Di bawah ini adalah struktur senyawa-senyawa yang baru saja saya sebutkan. Di paling kiri ada fruktosa 1,6-bifosfat, yang kemudian ini ada fruktosa 6-fosfat, ini glukosa 6-fosfat, dan yang paling kanan adalah UDP glukosa. Oke, terakhir adalah kegunaan dari sukrosa itu sendiri yang sering kita jumpai adalah apa? Pertama-tama, tentunya kita tahu sukrosa ini berperan sebagai pemanis, ya, antara itu pemanis buatan atau pemanis alami. Oke, mungkin ini nanti akan bersinggungan sama topiknya juga, tapi untuk sukrosa sendiri salah satu kegunaannya adalah dapat dijadikan sebagai pemanis buatan, yaitu sukralosa. Sukralosa ini adalah senyawa yang berbahan dasar sukrosa yang terbentuk dengan cara memodifikasi senyawa sukrosa ini dengan mensubstitusi 3 gugus hidroksilnya menjadi atom Cl.
sukralosa ini memiliki tingkat kemanisan 400 hingga 600 kali lebih manis daripada si sukrosa. Terus, dan tidak memiliki kandungan kalori. Negatifnya dari sukralosa ini adalah untuk orang-orang yang tidak biasa mengonsumsi pemanis buatan, maka mereka akan mengalami gula darah tinggi ataupun insulinnya akan naik. Selanjutnya dari manfaat sukrosa ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dari minuman probiotik atau yang biasanya itu minuman mengandung bakteri seperti yogurt, terus dan teman-temannya lainnya. Di sini terkhususnya pada yogurt, sukrosa dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri yang ada pada yogurt. Salah satunya adalah bakteri asam laktat. Nah, bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan bakteri tersebut? Bakteri asam laktat ini sebenarnya memanfaatkan substrat-substrat yang ada pada minuman yogurt itu sehingga mereka dapat berkembang biak dan menambahkan produktivitasnya untuk mencegah bakteri patogen masuk atau bakteri patogen terbentuk pada usus kita, karena baik lagi yogurt ada bermanfaat bagi usus kita. Oleh karena itu sukrosa di sini membantu sebagai tambahan substrat bagi bakteri asam laktat agar dapat memproduksi lebih banyak lagi. Setelah itu terakhir yang mungkin sering kali kita jumpai juga adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan penutup gula pasir. Di sini seperti yang kita tahu kalau sukrosa itu tersebar merata pada seluruh bagian tumbuhan dengan cara ada bantuan dari pembuluh floem tumbuhan dan juga ada bantuan dari sukrosa transporter yang akan dari daun ataupun dari tempat fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, antara itu akar, batang, ataupun buah. Di sini secara khusus kandungan sukrosa telah diteliti dan paling banyak itu dikandung pada tumbuhan tebu ataupun bit gula. Pada tumbuhan tebu itu sendiri menurut riset terdapat sekitar 18-18% sukrosa yang terkandung dalam tebu itu, sehingga ketika diekstraksi dan diproses sedemikian rupa, sari tebu ini akan dapat menghasilkan gula pasir yang seperti kita kenal sekarang sebagai pemanis yang kita gunakan sehari-hari. Ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan dan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Ignas. Sesuai tadi ya janji saya sebelumnya, sesi ini wajib ada pertanyaan. Oke, siapa yang mau tanya kepada Ignas? Gary, silakan. Ini Bu, saya mau tanya ke Ignas. Kalau tadi kan ada proses sintesis secara alami ya. Kalau untuk isolasi dari mungkin tumbuhan kan ada tumbuhannya kan kita tahu ada tebu, ada bit yang menghasilkan sukrosa. Waktu itu Bu Penny pernah jelasin. Itu saya mau tanya tentang gimana sih cara melakukan isolasi dari entah itu bit atau entah itu tebu gitu. Makasih. Jujur aku kurang riset dalam bagian itu, tapi kalau misalkan yang dari yang hasil baca-baca sekilas, kalau misalnya ekstraksi dari tebu ya seperti yang kita tahu semua dengan diperas terus habis itu dengan menggunakan pemanasan gitu nanti diperoleh gula pasir gitu sih. Tapi secara garis besar aku kurang riset dalam hal itu karena cuma sekedar meriset manfaat-manfaat di baliknya itu sih dan biar gitu. Ya, jadi intinya saya melengkapi ya, ini jawaban untuk Gary. Intinya betul seperti itu ya, diekstrak, diperas, nama kerennya kan diekstrak ya. Diekstrak dari tebu, jadi dicacah dulu tebunya, lalu betul-betul diperas gitu ya. Jadi ada mesin-mesin yang batang-batang tebu yang sudah dipotong itu dimasukkan sehingga batang tebu itu teremas gitu ya. Jadi keluar jus tebu. Nah, akhirnya betul sekali karena wujudnya kita temukan gula pasir sukrosa ini umumnya dalam bentuk kristal gula pasir. Jadi harus ada proses kristalisasi. Dan agar terjadi kristalisasi, maka basisnya apa? Kalian semua tahu ya. Agar membentuk kristal dia harus melampaui titik kelarutan, nilai kelarutan dari senyawa tersebut dalam larutan.
Berarti apa? Harus dipekatkan. Berarti ada pemanasan, evaporasi ya, pemekatan, pembuangan air ke fasa uap sehingga menjadi larutan pekat, terlampaui titik kelarutannya dan bisa mengkristal. Intinya itu. Tapi kalau ditanyakan, kalian mau makan gula yang warnanya hitam, coklat, atau putih? Nah, kalau kalian maunya gula yang putih, berarti harus ada proses-proses pembersihan. Nah, itu yang ditambahkan, jadi ada karbonasi, ya, ada liming, itu intinya proses-proses di antara itu adalah proses yang untuk menjernihkan larutan gula supaya kita dapat kristal gula yang lebih baik warnanya. Ya. Oke, terima kasih Ikhlas. Selanjutnya kita akan masuk ke presenter nomor 23, tapi sebelumnya kita akan putar lagi rodanya ya untuk persiapan siapa yang akan presentasi selanjutnya. Jadi ini 32 ya, 32 saya hapus dan akan presentasi sekarang. Saya putar lagi. Oke, setelah NIM 32 yang akan presentasi adalah NIM 5. Silahkan NIM 32. Silahkan. Sebentar, Bu. NIM 5 siap-siap ya. Nah, ini share screen saya udah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Oke. Sebelumnya selamat pagi semuanya, Ibu Venia dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai multitool. Secara singkat, apa yang udah saya dapetin dari kemarin, baca-baca beberapa artikel. Jadi mengenai maltitol, yang pertama, maltitol itu merupakan gula alkohol atau poliol. Nah, bisa dilihat strukturnya ada di sini. Nah, rumus kimianya itu C12H24O11, di mana tata nama IUPAC-nya 4-O-alpha-D-glukopiranosil D-glukositol. Nah, kenapa maltitol ini unik? Itu karena rasa manisnya sekitar 90% dari sukrosa. Dimana kan kita tahu tadi pembanding buat rasa manis itu kan dari sukrosa. Nah, tapi dia kalorinya itu setengah dari sukrosa ini. Nah, pertama sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, ini bentukan dari maltitol. Bisa dibilang mirip-mirip sama karbohidrat lain yang tadi udah ditampilin sama teman-teman. Warnanya itu warna putih, terus rasanya manis, dan baunya itu bisa dibilang nggak ada. Sedangkan berat molekulnya itu sekitar 344,31 gram per mol, dengan densitas 430,7 gram per mili. Titik lelehnya lumayan tinggi, yaitu 148 sampai 153 derajat Celcius. Titik didihnya 788,5 derajat Celcius. Dan sifat lainnya itu dia sangat larut dalam air. Nah, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, nilai kalorinya itu bisa dibilang tergolong rendah gitu, karena setengah dari sukrosa biasa, yaitu 2,4 kilokalori per gram. Nah, cara memperoleh maltitol ini itu kalau dari yang natural itu bisa dari buah buahan dan sayur-sayuran. Nah, tapi dari artikel-artikel yang saya baca itu nggak ada secara spesifik diberitahukan kayak buah apa atau sayur apa. Yang saya dapetin itu satu-satunya cuman daun sawi sama malt panggang aja. Nah, tapi kalau untuk maltitol buatan itu dia dari maltosa yang berasal dari pati. Nah, patinya ini bisa berupa jagung atau kentang atau pati-pati lain. Nah, habis itu maltosanya ini akan melalui proses hidrogenasi di mana aldehid dan keton reaktifnya itu bakal digantikan sama alkohol stabil. Nah, proses ini
kenapa bisa terjadi itu dengan penambahan katalis dalam proses hidrogenasinya. Itu bisa berupa nikel, molybdenum, palladium, atau boron. Prosesnya ini terjadi selama 1-3 jam dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Tadi patinya bisa beda-beda, bisa kentang, bisa misalnya dari atau amino-amino lain. Nah, dengan pati-pati yang berbeda ini juga, nanti suhu sama tekanannya harus beda-beda juga, walaupun dengan proses yang sama, karena patinya ini reaksinya beda-beda gitu, sesuai suhu sama tekanannya juga. Untuk pemanfaatan maltitol, kan kalau yang tadi bentuknya serbuk gitu, bubuk. Nah, ada juga yang berbentuk sirup gitu, kayak bisa dilihat di gambar ini. Overall itu fungsinya pada industri makanan buat ngendaliin berat badan, soalnya yang tadi kalorinya lebih dikit, nah jadinya bisa ngendaliin berat badan sama diabetes. Terus si maltitol ini juga berfungsi untuk mencegah kerusakan gigi, mirip kayak xylitol. Nah, pada pembuatan roti, dengan penambahan maltitol ini, kekerasan dalam rotinya itu bisa lebih rendah. Nah, maltitol ini juga memperlambat roti untuk basi. Dalam pembuatan coklat juga dengan penambahan maltitol, stabilitasnya bisa lebih tinggi selama conging dan penyimpanan. Nah, conging itu kalau nggak salah kayak di-chill gitu selama 16-1 hari. Kurang tahu juga sebenarnya buat apa, tapi katanya itu yang mempengaruhi tekstur dan lain-lainnya dari si coklat ini sendiri, proses conging. Nah, hal ini bisa terjadi, yang tadi roti itu juga, kenapa bisa nyebabin kayak gitu, itu karena higroskopisitasnya maltitol itu rendah, atau yang penting dia bikin reaksi antara air sama pati-pati yang terikat itu rendah gitu. Terus selanjutnya buat gigi, disclaimer ini bukan ingredients dari si xylitol yang biasa kita lihat di pasaran atau yang ada di gambar ini biar lebih gampang aja visualisasinya. Tapi aku dapat ingredients dari sebuah xylitol itu kayak gini. Jadi maltitol itu ditambahin juga di permen karet, walaupun emang jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingin xylitolnya. Nah, kayak xylitol juga di permen karet, si maltitol ini bisa menghambat beberapa bakteri yang ada dalam mikrobiota plak supragingival itu yang ada di gigi yang bisa menyebabkan kerusakan pada gigi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Olive. Jadi ini adalah polisakarida yang namanya turunan polisakarida ya. Jadi adalah gula alkohol, tapi gulanya bukan monosakarida, ya, polisakarida yang terhidrogenasi. Oke, ada pertanyaan untuk Olive? Silahkan. Nanya, Bu. Ya, silahkan Ignas. Tadi keren presentasinya Olive, thank you. Oke. Terus pertanyaannya, tadi kalau nggak salah maltitol itu bisa buat melembutkan roti ya? Atau, oke. Pengen nanya aja sih, penasaran sama bedanya penggunaan maltitol sama ragi buat roti itu gimana ya? Kan intinya itu sama-sama ngembangin atau setengahnya biar melembutkan gitu. Thank you. Silahkan Olive. Jujur kurang tahu sih, tapi yang penting gara-gara si aku cuma tahu kalau yang bikin kayak gitu tuh si higroskopisitasnya yang rendah gitu. Jadi dia bisa memperlambat reaksi antara yang penting penggumpalan si air sama patinya gitu yang aku baca. Gitu sih. Tapi kurang tahu juga bedanya sama ragi. Tadi pertanyaannya bedanya ragi sama maltitol di roti. Begitu Ignas gimana? Ya Bu, beda penggunaannya gimana? Kan sama-sama melembutkan juga bisa kan? Ya, tapi ini perlu dicatat ya, ini perlu dipahami semua mahasiswa bioproses. Ragi di roti itu punya fungsi yang khusus ya. Fungsinya apa? Yaitu mengembangkan si roti. Jadi ragi ini kan akan makan gula dari
akan makan gula-gula di adonan roti, lalu apa efeknya? Dia si raginya tumbuh. Ketika raginya tumbuh ini atau metabolisme ini, dia menghasilkan CO2 ya. Nah, ketika dia menghasilkan CO2, maka adonannya ini ngembang. Nah, jadi kalau kalian sudah sedang membuat roti dan menambahkan ragi tapi adonannya tidak ngembang, berarti bisa ditelusur mungkin raginya nggak hidup ya. Mungkin kalian pakai si raginya ragi yang mati gitu, jadi rotinya tetap bantat atau tumbuhnya nggak bagus. Jadi kalau inti dari pemanfaatan ragi di roti itu adalah membuat adonan rotinya itu ngembang. Ngembangnya karena ada CO2, CO2-nya itu akan mendesak ya, karena dia kan membuat lubang-lubang gitu yang membuat gelembung-gelembung, bubble-bubble gitu ya. Jadi adonan rotinya ngembang. Itu karakteristik penggunaan ragi di roti itu. Jadi kalau lebih lanjut tertarik, nanti ada roti juga yang sebetulnya menggunakan bakteri asam laktat. Nah, itu bedanya apa? Nah, silahkan dilihat. Jadi nanti ada roti yang menggunakan bakteri asam laktat, itu kelompok jenis roti yang lain, itu tidak seumum roti yang pakai ragi. Nah, fungsinya jadinya apa dan lain-lain itu ada sedikit perbedaannya, tapi silahkan kalian kaji lanjut kalau kalian tertarik. Ya. Oke, terima kasih Olive. Selanjutnya presenter dengan NIM 5. Tapi sekali lagi sebelumnya kita siapkan dulu setelah NIM 5 siapa yang akan presentasi. Isi Bu Feni. Ya, Saya silahkan. boleh ngajuin diri nggak Bu Feni? Siapa ini? Maaf, saya nggak lihat. Michael Yoel. Yoel, oke boleh. Jadi habis habis presenter nomor 5, NIM 5 Devri ya. Kita Yoel dulu. Silahkan, Devri. Baik, Terima kasih Bu. Oke. Apa slide-nya sudah terlihat? Sudah, Devri, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Penia. Perkenalkan, nama saya Devrianto, NIM 130200005. Di sini saya ingin mempresentasikan nih mengenai prebiotik utama inulen. Wah, dari namanya aja udah unik nih ya, prebiotik apa tuh? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kerangka presentasi saya. Jadi di presentasi kali ini saya bakalan ngebahas mengenai pertama konsep probiotik dan prebiotik, lalu juga bakalan ngebahas mengenai karakteristik inulin, lalu ada juga sumber inulin, dan aplikasi inulin di dalam industri. Nah, pertama kita bahas mengenai konsep probiotik dan prebiotik, karena jujur ini masih banyak nih orang-orang yang bingung nih mengenai probiotik dan prebiotik. Awal mula terciptanya konsep probiotik-prebiotik ini dari ketertarikan peneliti terhadap sistem pencernaan kita. Karena kita tahu bahwa sistem pencernaan kita ini adalah satu-satunya sistem organ yang mampu mengingesti substrat dari luar. Jadi mengingesti zat-zat atau nutrisi dari luar untuk membantu metabolisme tubuh. Nah, salah satu organ yang suka diteliti karena menarik adalah usus besar atau kolon. Karena di dalam usus besar atau kolon ini ternyata ada peran mikroba dalam menjalankan fungsinya. Nah, dari penelitian itulah muncullah yang namanya konsep probiotik dan juga... Devri, slide-nya nggak muncul ya? Oh, iya Bu. Cuman ada warnanya gelap, tapi nggak gerak-gerak, nggak kelihatan. Sekarang gimana Bu? Belum gerak juga? Masih hitam ya? Oke. Coba di stop dulu sharingnya, lalu diulang lagi barangkali. Oke, Bu. Coba sini. Ini terlihat sebetulnya?
Ini di mana Bu sekarang? Ini di nomor 1, judul. Nomor 1, udah digeser sih. Tapi belum kegeser ya Bu ya? Belum. Oke Bu, kalau join bentar lewat HP boleh ya Bu ya? Share screen. Boleh. pakai HP. Ini nggak kelihatan lagi? Oh iya Bu. Jadi Atau coba yang tadi join aja pakai HP. kita nggak harus full screen, nggak apa-apa? Oh, nggak apa. Coba ya kalau nggak full screen. Kalau gini nomor 2 nggak? Iya, nomor 2. Ini nomor 3. Iya, nomor 3. Oke, jadi lanjut. Nah, dari penelitian itu muncullah nih konsep probiotik dan juga prebiotik. Nah, apa sih probiotik? Jadi probiotik itu mengacu kepada mikroorganisme hidup yang ada di usus besar manusia yang memiliki manfaat yang menguntungkan dalam kondisi yang seimbang. Contohnya itu ada Lactobacillus, Bifidobacteria, dan juga Streptococcus. Nah, kalau prebiotik itu adalah substrat. Substrat ini dia tidak dicerna oleh tubuh, jadi dia tergolong semacam serat, tapi dia mampu menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang ada di usus besar itu yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, awal mulanya ada beberapa jenis prebiotik, namun semenjak tahun 2007 disepakati bahwa hanya ada 2 jenis prebiotik yang memenuhi syarat, yaitu inulin dan TOS atau transgalacto-oligosakarida. Nah, inulin sendiri adalah prebiotik yang paling sering nih diteliti karena dia memiliki efek prebiotik yang paling baik. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana struktur inulin? Jadi struktur inulin ini adalah merupakan fruktan atau polimer dari fruktosa. Formulanya sendiri ada C6N, H10N+2, dan O5N+1. Di mana N di sini menandakan monomer dari fruktosa yang menyusunnya. Biasanya inulin ini mengandung 35 unit monomer fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan beta-21-glikosid. Nah, di inulin ini ada, di polimer inulin ini ada yang mengandung glukosa dan juga yang tidak mengandung glukosa. Nah, yang mengandung glukosa itu disebut GFN, yaitu fruktan dengan ujung terminal glukosa. Kalau misalnya nggak mengandung, itu disebut FN, yaitu fruktan tanpa mengandung terminal glukosa. Inulin juga itu sebagian besar terdiri dari rantai lurus. Karena awal mulanya itu inulin itu dianggap sebagai rantai lurus saja, tapi semenjak tahun 1994 Delanger menyatakan bahwa inulin yang dari tanaman ini mengandung sedikit cabang, ternyata benar-benar sedikit. Misalnya pada tanaman chicory itu hanya mengandung sekitar 1-2% cabang. Nah, untuk sifatnya sendiri, sifat inulin ini berupa serbuk putih ketika direkristalisasi. Jadi ketika kita merekristalisasinya ini biasanya tidak perlu yang namanya pembersihan gitu. Kalau misalnya di praktikum yang biasa di lab itu kan kalau pembersihan pakai karbon aktif gitu. Nah, itu nggak perlu karena memang dasarnya sendiri dari kristal inulin itu memang sudah putih bersih. Nah, inulin juga ini larut dalam air panas. Dia suka larut dalam air dingin dan suka larut dalam pelarut organik atau seperti etanol. Nah, kelarutannya ini juga dipengaruhi oleh bagaimana nih cara inulin ini direkristalisasi. Karena menurut penelitian juga didapat bahwa inulin yang direkristalisasi dengan etanol itu ternyata memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibanding inulin yang direkristalisasi dengan air. Untuk sumber inulin bisa didapat dari mana aja sih? Nah, dari Gupta didapat nih sumber inulin itu kebanyakan dari tanaman, dan tanaman-tanaman umum yang biasa menjadi sumber inulin itu antaranya seperti bawang, asparagus, Jerusalem artichoke, dahlia, dan juga chicory. Nah, persen kadar inulin di sini menandakan menandakan kandungan inulin terhadap total polisakarida yang ada di dalamnya gitu. Jadi di bawang ini 15-20% polisakaridanya itu ternyata inulin gitu. Nah, untuk saat ini sumber-sumber utama yang banyak digunakan dalam skala industri itu biasanya inulin itu diambil dari Coricium intybus atau tanaman kori-kori ini, dan juga dari Helianthus tuberosus yaitu tanaman Jerusalem artichoke ini. Kenapa sih kebanyakan diambil dari sini? Karena memang negara-negara yang sekarang mengembangkan inulin itu memang
ternyata tumbuh subur tanaman ini. Jadi tanaman ini memang mudah ditemukan di negara tersebut. Selain itu juga kalau kita lihat dari sumber yang lain kayak bawang, asparagus, ini kan lebih sering digunakan sebagai bahan makanan gitu. Jadi jarang digunakan sebagai sumber inulin dalam skala industri. Dan juga dahlia, kalau dahlia itu membutuhkan lahan yang luas gitu. Dan juga harga relatif lumayan tinggi karena ini merupakan tanaman hias. Jadi biasanya sumber-sumber inulin utama dalam skala industri itu diambil dari tanaman kikori ataupun Jerusalem artichoke ini. Untuk aplikasinya inulin dalam apa? Nah, untuk aplikasinya salah satu yang paling terkenal itu dalam pembuatan low fat ice cream. Kenapa sih ada low fat ice cream? Jadi orang-orang yang diet kadang atau juga orang-orang yang menghindari takut obesitas itu kan kadang suka risih atau takut ya kayak dengan kandungan lemak ataupun kandungan gula di dalam es krim. Nah, lalu diciptakanlah yaitu low fat ice cream, yaitu es krim yang rendah lemak dan juga rendah gula. Tapi ketika dalam prosesnya ternyata penghilangan lemak dan penghilangan gula ini ternyata menghilangkan struktur atau tekstur creamy gitu di dalam es krim. Jadi kayak kurang meleleh di dalam mulut, creamy, kenyalnya itu kurang. Nah, ternyata dengan menambah inulin, ini dia bisa mengganti fat replacer dan juga sugar replacer dari lemak dan gula sebelumnya. Jadi dengan penambahan inulin, es krim itu tetap memiliki tekstur yang kenyal, tetap memiliki tekstur yang creamy, dan juga memiliki rasa manis yang juga lumayan gitu. Wah, karena kita udah mengurangi gula. Nah, ini tuh sudah banyak diaplikasikan nih oleh brand-brand ternama dari seperti dari Serp Ice, Walls, dan Unilever. Bahkan dengan penambahan inulin ini mereka dapat menurunkan kadar gula dan juga kadar lemak itu hingga 30% lebih. Tapi sayang ternyata kayak produk-produk lokal ini ternyata masih kurang gitu loh buat menambahkan inulin atau kayak mengembangkan inulin dalam olahan produknya. Di olahan-olahan lain contohnya. Nah, ini ada di spread, di selai, lalu juga ada di dressing, ada juga di bakery product, dan juga di dressing, dan juga di frozen dessert gitu. Nah, ini itu juga sering ditambahkan buat less sugar, buat rendah lemak, dan juga tetap mempertahankan tekstur creamy, tekstur kenyal, tekstur lumer di mulut gitu. Tapi lagi-lagi kebanyakan industri-industri yang mengembangkan ini masih industri-industri yang luar, industri-industri dari produk-produk impor. Dari produk lokal sendiri masih sangat minim untuk mengembangkan inulin. Jadi kesimpulannya bahwa inulin ini sebenarnya sangat berpotensi loh di Indonesia gitu. Terlebih karena produk-produk Indonesia sendiri masih minim nih yang mengembangkan inulin, minim mengembangkan produk-produk low sugar, produk-produk rendah lemak. Nah, kita bisa nih ke depan siapa tahu kita bisa berinovasi mengembangkan produk-produk lokal dengan menambahkan inulin ini. Nah, untuk referensinya ada di sini dan terima kasih. Mungkin dari Ibu atau teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini Davin, silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan, Davin. Ya, sebelumnya makasih dulu buat Devri, udah jelas banget presentasinya. Kalau aku sendiri tadi tertariknya pas di awal itu kan ada dijelasin kalau inulin itu termasuk salah satu prebiotik itu yang dia jadinya merangsang, menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang bermanfaat. Nah, aku penasarannya ada nggak sih kemungkinan kalau si inulin ini bisa malah kayak menstimulasi aktivitas bakteri yang nggak kita maksud gitu, dan bisa ada kemungkinan nggak sih dia bisa malah jadi menumbuhkan bakteri yang nggak bermanfaat atau malah menimbulkan penyakit buat tubuh manusia. Makasih. Oke, terima kasih Davin, pertanyaannya sangat bagus. Nah, iya tuh, jadi tadi kan mungkin sempat disinggung juga. Nah iya, jadi awal mulai prebiotik itu ada banyak jenisnya, ada sampai puluhan jenis gitu. Nah, tapi ternyata yang distimulasi ini ternyata nggak hanya bakteri baik gitu. Makanya semenjak tahun 2007 itu hanya 2 prebiotik ini yang disepakati, yaitu inulin dan transgalacto-oligosakarida ini, karena dianggap memang ini yang paling baik dan paling sesuai dengan konsep prebiotik ini. Jadi untuk prebiotik saat ini atau untuk inulin sendiri memang dia udah disepakati lah kalau misalnya memang dia bakalan hanya sesuai dengan bakteri-bakteri yang probiotik ini, seperti itu. Oke, terima kasih Devi. Jadi ini menyambung sedikit ya. Jadi dalam
bahan pangan, ya, bahan baku pangan itu ada istilah bahan aditif, atau kalau kalian buka BPOM istilahnya bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan ini ada macam-macam, ada pemanis, ya, ada pewarna, dan salah satunya adalah pengganti lemak. Nah, jadi pengganti lemak ini memang adalah bahan tambahan makanan yang termasuk baru. Tujuannya untuk kesehatan mungkin ya, untuk mengurangi asupan kalori orang yang diperoleh melalui lemak. Tapi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Devri, lemak ini punya kelebihan. Mungkin kelebihannya apa? Bisa kita lihat orang-orang ini teriak semua ya karena minyak goreng hilang. Nah, jadinya pisang itu enak. Tapi banyak orang yang maunya pisangnya harus digoreng. Walaupun sebetulnya jenis pisangnya beda. Karena ada rasa-rasa tertentu yang diperoleh dari efek menggoreng itu, dari lemak itu ya. Nah, ini jadi ketika membuat bahan tambahan makanan pengganti lemak, nah ini menjadi perhatian utama juga, bukan hanya menurunkan kalorinya, tapi juga harus bisa mensimulasikan efek creamy-nya dan lain-lain. Dan ini dilihat tadi inulin sudah bisa digunakan ya untuk menggantikan efek-efek itu, contohnya tadi ada es krim. Ya, oke, terima kasih Devri. Kita lanjutkan dengan Yoel, presentasi dari Yoel. Silahkan. Nanti sepertinya setelah Yoel masih ada satu alokasi presentasi lagi, kita undi lagi ya. Silahkan Yoel. Oke, udah kedengeran kan ya, Bu? Sudah, silahkan. Oke, thank you. Halo, selamat pagi semua. Aku Yoe yang hari ini pengen presentasiin biomolekul yang pernah saya pilih. Nah, mungkin sebelum aku mulai ngoceh dan juga mulai presentasinya, aku minta izin dulu ke Bu Penny buat nanya ke teman-teman dulu. Satu pertanyaan singkat aja tentang biomolekul yang saya ambil. Jadi, ini kan di screen kalian lihat kayak ada S terus bla 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 gitu kan. Nah, mungkin aku pengen jadiin kuis kecil gitu buat audiens di sini. Mungkin ada hadiahnya juga, aku GoFoodin apa ya, kayak sate gitu boleh. Tapi ada pengecualiannya Ikhnas, karena Ikhnas tadi udah bahas gitu. Jadi kalian bisa lihat ya di screen ini ada diet Pepsi. Diet Pepsi ini ada disakarida yang saya bawainnya. Nah, jadi teknisnya gimana? Mungkin boleh kalian ketik di chat jawabannya apa. Yang paling cepat dapat aku GoFoodin sate gitu mungkin. Gitu. Ada yang mau? Oke, jadi di screen aku yang muncul pertama Devrianto ya. Jadi Kongres Devrianto, nanti PC aku aja alamatnya. Dan bener banget yang aku bawain hari ini adalah sukralosa. Nah, bentar. Udah ke next slide belum? Nah, udah di next slide kan. Nah, sukralosa itu adalah gula disakarida yang aku pilih. Nama IUPAC-nya agak panjang. Semua disakarida sebenarnya agak panjang sih. Cuman ini aku juga kesusahan gitu bacanya. Itu 1,6 dikloro, 1,6 dideoksi, beta defruktofuranosil, 4 kloro, 4 deoksi, alfa galactopiranosida gitu. Nah, terus itu tata nama IUPAC-nya, dan juga benar ini punya tata nama dagangnya itu sukralosa. Karbohidratnya ini pernah ditemuin pada tahun 1976 dari sekelompok ilmuwan yang ada di United Kingdom, Inggris, dan juga dikenal luas karena sukralosa ini itu punya fungsi utama sebagai pemanis sintetik yang aman banget buat dikonsumsi sama menguntungkan manusia. Nah, kalian di sini bisa lihat perbedaan dari sukralosa sama sukrosa itu kayak bener-bener jiplak aja, Ctrl-C, Ctrl-V, tapi diubah dikit, ada 3 atom klorin yang disubstitusi. Dan juga ini bener banget yang dikasih tahu Ikhnas, kalau sukralosa ini dibuatnya juga dari glukosa, jadi bener-bener kayak nyontek aja gitu dia. Nah, mungkin bisa next page. Nah, ini ada manfaat dari sukralosa itu sendiri. Jadi, manfaat-manfaat ini aku pengen jelasin dulu. Dan juga bakal ngejelasin kenapa sih aku bikin
tertarik banget milih sukralosa jadi topik ini buat makalah di BP ini. Jadi yang pertama itu sukralosa itu bisa banget di-compare sama sukrosa yang tadi. Dia itu sangat-sangat mirip sama gula pasir, dan juga dari rasanya, dari cara pemakaiannya, itu sangat-sangat mirip dengan sukrosa. Dan dia itu stabil. Dia mau ditaruh di pH 4 atau 3 gitu, dia tetap strukturnya tidak berubah. Dan kalau dia dipanasin sampai 500 derajat Celcius itu tetap bisa hold gitu loh. Dia nggak rusak komponennya. Jadi kalian bisa lakuin proses kayak di baking, dipanggang, digoreng, itu tetap masih bisa aja sukrosa masih tetap manis gitu. Dan kemanisannya itu sama. Bahkan kalau pemanis-manis buatan lainnya, ini kan pemanis artifisial. Pemanis lainnya itu ada aftertaste pahit, walaupun gula tapi ada pahitnya. Nah, tapi kalau sukralosa ini kagak. Dan juga dia tetap manis, dan manisnya itu bahkan 600 kali lipat lebih tinggi daripada sukrosa biasa. Sebenarnya itu ada range-nya gitu, sekitar 450 sampai 600 berdasarkan literatur yang aku temuin. Tapi kemanisan 450 sampai 600-nya itu bergantung terhadap pH di mana dia ditaruh gitu. Dan juga seperti yang tadi aku udah jelasin, sukralosa ini pemanis buatan yang benar-benar 0 kalori. 0 kalori artinya dia itu nggak bisa dicerna tubuh, dan dia itu pas kalian makan nanti dikeluarin aja lewat tinja atau lewat sekresi gitu. Dan dia itu menjadi bahan diet. Kenapa? Karena kalian udah merasa manis di mulut dan juga udah menciptakan rasa kenyang. Misalnya kalian minum boba udah kenyang kan. Nah, tapi padahal itu 0 kalori, jadi sangat-sangat bisa digunakan sebagai bahan substitusi. Dan juga kayak tadi dia jadi bahan buat diet Coke, diet Pepsi. Walaupun nantinya itu di tahun 2010-an itu dia di-remove jadi aspartam. Karena ada beberapa isu yang mulai bermunculan sama sukralosa ini. Dan juga dia itu aman, dia itu ada sertifikasi MUI sama FDA. FDA itu Food and Drug Administration yang di Amerika, dan juga aku lupa namanya di sini ada sertifikasi BPOM juga yang ada di Indonesianya. Nah, terus kalau manfaat sukralosa yang ini itu menurutku kan agak banyak banget, dan ini tuh jadi bikin aku tertarik sama sukralosa karena menurutku ini tuh senyawa yang too good to be true gitu loh. Kayak senyawa seperti itu pasti ada kurangnya kan. Tapi aku tuh dalam nyari 5 jurnal itu semuanya tuh positif, kayak mendibang bahwa research ini itu inkonklusif, atau research ini tuh metodenya kurang menggunakan variabel kontrol. Jadi pasiennya cuma ditemukan satu yang kena gejala misalnya batuk-batuk atau diabetes karena sukralosa. Padahal sukralosa ini benar-benar aman gitu loh. Nah, bahkan banyak juga yang nunjukin kalau sukralosa ini itu bukan cuma aman dikonsumsi orang-orang biasa, tapi orang-orang diabetes juga aman buat konsumsi sukralosa ini sampai diabetes tipe kedua. Nah, jadi mungkin salah satu kerugian yang aku temuin di sukralosa ini bukanlah tentang komponennya itu sendiri, tapi adalah satu, dia itu nggak diproduksi di Indonesia. Jadi belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi sukralosa. Itu berdasarkan literatur tahun 2018. Kalau misalnya 2019 ada pabrik baru yang bikin sukralosa, aku kurang tahu sih. Jadi sebagian besar itu impor. Dan juga harganya kebetulan, walaupun ini 600 kali lebih manis daripada glukosa, tapi harganya juga hampir 1000 kali lipat juga. Karena kalau harga sukrosa yang gula pasir itu kurang lebih sekitar 15.000 di online shop. Sedangkan kalau sukralosa ini mencapai ratusan ribuan, walaupun ini itu benar-benar makanan yang sehat gitu. Nah, itu aja mungkin presentasi dari aku tentang sukralosa. Makasih semuanya udah dengerin, dan juga makasih buat Devri sama teman-teman yang udah aktif di. Thank you semuanya. Oke, terima kasih. Nanti mungkin bisa jadi ini ya, bahan promosinya Pepsi. Ditangkap sama Pepsi ini. Oke, ada pertanyaan untuk Yoel? Harus ada pertanyaan ini untuk Yoel. Yang sudah dijanjikan sate barangkali? Belum, Bu. Saya cukup paham, Bu. Oke. Ya, oke, terima kasih Yoel.
kita alokasikan satu slot untuk presentasi lagi ya. Saya akan share screen, kita putar lagi spinning wheel-nya. Tadi Devri sudah, saya hapus dulu NIM-nya. Oke. Oke, NIM 6, silahkan. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Tadi Yoel NIM berapa, maaf? Saya NIM 47, Bu. 47, saya hapus ya di sini. Hapus. NIM. Nadira NIM. Silahkan. Oke, sebentar ya, Bu. Saya share screen dulu. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah, Nat. Oke, makasih. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Menya dan teman-teman. Aku Nadila Taufa, NIM 1302006. Di sini akan mempresentasikan tentang senyawa turunan karbohidrat, senyawa karbohidrat yang aku pilih, yaitu gliserol. Jadi ini ada outline atau garis besar yang akan aku sampaikan hari ini. Jadi yang pertama itu tentang gliserolnya, pendahuluannya, terus ada sejarah singkat tentang gliserol, ada sifat kimia dan sifat fisika tentang gliserol, aplikasi gliserol dalam industri, dan yang terakhir ada proses produksi gliserol. Oke, selanjutnya ada gliserol. Jadi gliserol ini merupakan senyawa gula alkohol atau senyawa karbohidrat yang gugus karbonilnya itu diganti jadi gugus hidroksil. Kalau gliserol ini dia punya 3 gugus hidroksil dan bisa kita lihat struktur molekulnya ada di sebelah kiri bawah. Dia punya 3 gugus hidroksil dan gliserol ini merupakan komponen utama dari trigliserida, dan trigliserida ini banyak ditemukan di dalam minyak-minyak lemak hewani, minyak nabati atau minyak mentah. Selanjutnya ada sejarah singkat gliserol. Oke, jadi gliserol ini pertama kali ditemukan oleh ahli kimia asal Swedia, namanya Carl Wilhelm Scheele. Itu dia pas dia manasin minyak zaitun sama timbal 2 oksida. Terus pada tahun 1836 ahli kimia asal Prancis yaitu Théophile Jules Claude, maaf kalau pronunciasinya salah, dia menentukan rumus kimia dari gliserol yaitu C3H8O3. Nah, selanjutnya ada sifat kimia dan sifat fisika gliserol. Yang pertama itu ada bentuknya. Gliserol ini bentuknya itu cairan yang kental, terus dia nggak berwarna, nggak berbau juga, dan dia itu sebenarnya kalau di bawah suhu 64 derajat Fahrenheit itu dia bentuknya padat, dan dia punya rasa yang manis. Terus yang kedua itu ada titik didihnya. Titik didihnya gliserol itu cukup tinggi, yaitu 290 derajat Celcius. Berat molekulnya yaitu 92 gram per mol, densitasnya itu 1,261 gram per mililiter. Terus selanjutnya ada viskositasnya yaitu 1,412 PAS, titik lelehnya 17,8 derajat Celcius, dan kelarutannya gliserol ini larut dalam banyak pelarut karena dia kan tadi punya 3 gugus hidroksil, dan 3 gugus hidroksil ini sangat berpengaruh terhadap sifat higroskopisnya atau bagaimana dia menyerap air, dan berpengaruh sama kelarutannya juga dalam air. Dan yang tadi gliserol larut dalam banyak pelarut tersebut diantaranya yaitu pelarut alkohol,
karena kan dia juga merupakan senyawa gula alkohol. Terus ada ethylene glycol, propylene glycol, trimethylene glycol, monomethyl ether, dan fenol. Nah, selanjutnya ada aplikasi gliserol dalam industri. Yang pertama itu dalam industri makanan, gliserol ini digunakan sebagai pemanis dalam makanan dan minuman ringan dan dengan proses konvensional atau fermentasi. Dan di industri ini, gliserol ini bisa diolah lagi menjadi gliserol monolaurat yang penting dalam industri makanan sebagai surfaktan, pengawet, dan pengemulsi. Dan bisa dilihat di sebelah kanan ini ada struktur dari gliserol monolauratnya. Terus yang ketiga, tambahan gliserol monostearat. Gliserol monostearat ini juga merupakan senyawa yang diolah dari gliserol tadi. Sama pemerasan tepung juga dapat meningkatkan kualitas tepung yang dapat membuat rasanya lebih enak. Terus yang terakhir ada gliserol monooleat, itu juga merupakan hasil pengolahan dari gliserol. Hasil pengolahan dari gliserol dengan minyak kamelia dengan bantuan nipasa sebagai katalis. Dan gliserol monooleat ini digunakan dalam produksi es krim untuk karakteristik yang diinginkan. Karakteristik yang diinginkan itu dalam artian kayak misal melting rejection-nya atau kayak kelembutannya dan lain-lain. Belum ya? Oke, bentar, next. Nah, yang selanjutnya itu adalah dalam industri kosmetik. Jujur ini merupakan salah satu alasan kenapa saya tertarik sama gliserin, karena kalau setiap lihat komposisi dari sabun muka atau sabun badan atau pokoknya produk-produk skincare gitu, rata-rata tuh ada banyak gitu komposisi namanya gliserin gitu kan. Kalau gliserin itu nama komersialnya dari gliserol, jadi gliserol dan gliserin itu sama aja. Dan di industri kosmetik sendiri, gliserol itu gunanya sebagai bahan pengawangi, zat pengondisi rambut, humektan atau zat pelembab gitu. Pokoknya untuk melembabkan kulit dan sebagainya. Zat perawatan mulut, obat perawatan kesehatan mulut, pelindung kulit, zat pengondisian kulit atau humektan tadi sama aja yang pertama. Di sini ada contoh, bukan contoh, sini kayak contoh kalau skincare itu mengandung gliserin atau gliserol. Terus yang terakhir itu ada di dalam industri farmasi. Di dalam industri farmasi ini, gliserol bisa digunakan sebagai pelumas atau kehalusan untuk banyak sirup, obat batuk, salep, ekspektoran, anestesi, lega tenggorokan, obat kumur, dan eliksir. Terus dia bisa juga digunakan sebagai obat infeksi telinga dan plasticizer. Plasticizer tuh kayak yang senyawa yang membuat lebih fleksibilitas itu untuk obat kapsul serta pembawa antibiotik dan antiseptik. Terus yang terakhir ada proses pembuatan gliserol. Nah, sebenarnya proses pembuatan gliserol ini ada banyak sih, ada banyak caranya. Tapi yang lebih banyak itu biasanya dari minyak-minyak yang alami, minyak nabati hewan dan lain-lain. Yang pertama itu ada dari hidrokarbon propilena. Di sini ada dibagi dua lagi, ada yang lewat proses klorinasi, ada yang pakai oksigen gitu. Bisa dilihat kalau misalnya yang proses klorinasi itu dia akan menghasilkan, kalau nggak salah tuh dia dalam suhu 510 derajat Celcius. Dan ya, ini bisa dilihat prosesnya, ada diagramnya, dan bisa dihasilkan gliserol dari sini. Terus yang kedua itu ada hidrolisis trigliserida. Ini trigliserida itu yang tadi dari minyak nabati sama hewani. Jadi buat menghasilkan gliserol ini bisa dengan cara hidrolisis trigliserida dengan natrium hidroksida. Terus hasil itu ada gliserol sama sabun. Dan yang ketiga ini ada transesterifikasi trigliserida. Nah,
Transesterifikasi ini tuh proses di mana trigliserida dari berbagai bahan baku seperti minyak yang tadi, yang minyak nabati, lemak atau lemak hewani, itu dia diubah jadi metil ester, asam lemak, biodiesel metil ester yang ini, dan dengan adanya alkohol. Alkoholnya itu bisa metanol, bisa etanol. Kalau misalnya di sini pakainya etanol. Terus ini sebenarnya cuma nunjukin aja sih kalau pembuatan biodiesel itu dia juga bisa ngasilin produk samping gliserol, tapi dia emang harus dipurifikasi lagi biar kadar kemurnian gliserol lebih tinggi. Kalau yang ini pakai katalis homogen, dan yang ini pakai katalis heterogen. Oke, udah sekian Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadira. Ada pertanyaan untuk presenter terakhir, Nadira? Ini kita sudah mendengarkan sama-sama ya, mulai dari aplikasi karbohidrat untuk kebanyakan untuk bahan pangan, dan yang terakhir sampai untuk kosmetik ya. Oke, satu pertanyaan barangkali untuk Nadira, silahkan. Saya nggak nyangka ya Nadira suka sekali dengan tengkorak ini. Ya, saya nyari template-nya bingung, terus kayak yang ini yang lebih berwarna, jadi ya udah saya ambil yang ini. Oke. Tadinya mau ganti, cuman bingung gitu mau ganti apa, jadi ya udah deh. Ini unik ini. Biasanya cowok-cowok yang suka tengkorak. Tapi ini mungkin masukan sedikit ya. Ini karena saya akhir-akhir ini banyak berkecimpung di industri pangan. Kalau kalian temukan ada gliserol atau gliserin di bahan pangan atau kosmetik, itu perlu diwaspadai ya. Karena itu merupakan salah satu titik kritis bahan tersebut atau produk tersebut halal atau enggak. Ya, karena apa? Karena ya kita tahu semuanya bahwa gliserol itu bisa dihasilkan dari minyak nabati atau minyak hewani. Nah, kalau sudah bicara tentang sumber-sumber yang hewani, nah, yang murah itu dari mana? Biasanya dari sumber-sumber yang tidak halal ya. Jadi kalau menemukan gliserin, itu di produk kosmetik atau di produk pangan, itu hati-hati, itu adalah salah satu titik kritis yang bisa berpotensi menjadikan produk-produk tersebut tidak halal. Oke, masih ada pertanyaan untuk Nadira? Cukup sepi ya, ini kurang banyak pertanyaannya. Semoga di tugas-tugas selanjutnya lebih hidup. Oke, Gary, silahkan. Terus on cam. Nggak usah deh, nggak apa-apa. Tadi udah ngelihat Gary cukup lama untuk presentasi. Oke. Pengen nanya, kenapa gliserol itu kalau kita sentuh tuh kayak minyak gitu, kayak oily gitu. Nggak tahu kenapa. Ya nggak sih Bu? Ya gitu lah, kayak minyak gitu strukturnya. Ke Ibu atau ke Nadira mungkin kalau. Oke, Nadira. Tadi udah dijawab kok sama Nadira itu di presentasinya ada ya. Udah ya? Iya, dia asalnya dari minyak gitu kan, jadi emang agak oily gitu ya Bu, atau gimana? Asalnya dari minyak nabati, lemak hewani nabati dan gitu sih. Jadi mungkin emang agak berpengaruh sama tekstur gliserolnya gitu yang agak-agak licin. Nah, itu mungkin hubungannya dengan karena dia humektan ya. Dia banyak dipakai sebagai humektan ya karena itu gitu, karena melembabkan atau melembutkan itu kalau ditarik-tarik balik hubungannya dengan karakteristik kimiawi dan fisiknya ya. Jadi dia bisa mengikat air dan lain-lain. Itu yang jadi dia membuat seperti oily atau creamy itu. Oke, makasih Bu, makasih Nadira. Oke, terima kasih semuanya. Tugas ini saya kira dikerjakan dengan cukup baik ya, dengan sangat baik malah. Nanti saya akan lihat sekilas. Semoga bisa saya download dengan mudah nanti malam. Saya akan lihat sekilas bagaimana esainya. Besok semoga saya bisa menyampaikan kalau ada masukan-masukan ya untuk perbaikan di esai yang akan datang. Nah, kita sudah masuk topik protein.
maka silahkan mulai dicari ya molekul-molekul protein yang menarik perhatian kalian. Jadi saya akan sangat senang kalau kalian tuh menulis sesuatu karena ada alasan di belakangnya yang membuat kalian lebih passionate terhadap senyawa itu ya. Tadi misalnya gliserol. Karena ini kok tiap kali ngelihat kosmetik ada gliserinnya, itu kan alasan ya yang membuat kalian tertarik. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat kalian mengerjakan tugasnya lebih semangat, lebih serius, ya, dan lebih sungguh-sungguh, dan hasilnya saya yakin lebih baik kalau topiknya memang sesuatu yang kalian sukai. Nah, ini kita sudah masuk ke protein, maka silahkan mulai dicari. Protein ini variasinya banyak sekali. Tentunya kalian bisa menemukan molekul-molekul yang menarik perhatian kalian ya, dari antara sekian juta jenis protein ini, mana yang ingin kalian bahas. Nah, besok kita akan masuk ke protein. Semester ini berbeda dengan semester sebelumnya di teknik kimia. Biasanya kita tidak pernah menyelenggarakan UTS terpusat. Nah, semester ini kita diminta menyelenggarakan UTS terpusat. Rasanya jadwalnya 2 minggu lagi ya. Ini ada yang aware tidak? Jadwal UTS? Awal Maret ya sih, Bu. Awal Maret, tapi minggu kedua ya. Awal Maret tuh minggu depan, udah awal Maret. Nah, ini kalau kebijakannya belum berubah, saya katakan belum berubah karena kita tahu sama-sama COVID lagi naik-naiknya. Kalau belum berubah, berarti kita akan UTS secara luring di kampus. Saya juga masih menunggu jadwalnya bagaimana. Tapi bahan UTS-nya kurang lebih adalah sampai protein, dan semoga kita bisa menyelesaikan topik protein ya. Jadi kita masih punya minggu ini hari Rabu, minggu depan hari Selasa dan hari Rabu. Saya tidak tahu apakah bisa selesai, tapi yang pasti materi yang akan diujiankan adalah yang sudah disampaikan. Jadi kalau protein akhirnya belum selesai, ya berarti tidak akan, yang bagian yang belum selesai itu tidak akan diujikan. Kemungkinan sepertinya kalau UTS 2 minggu lagi, itu sepertinya kalian belum sempat presentasi dan mengumpulkan tugas ya. Berarti tugasnya akan dikumpulkan setelah UTS. Kemungkinan besar berarti kalau UTS itu tetap seperti rencana awal, tanggal 7 sampai tanggal 11, berarti tugasnya dikumpulkan tanggal 15 ya. Tapi kalau dibalik, kalau UTS-nya bergeser dari tanggal 14 sampai 18, berarti tugasnya dikumpulkan tanggal 8. Oke, itu saja dari saya hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Kita akan ketemu lagi insya Allah besok ya, dengan topik, kita melanjutkan topik protein. Oke, terima kasih. Ini akan saya upload seperti biasa di EduNext ya. Jadi kalian bisa lihat, bisa pelajari lagi apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan. Demikian, sampai besok. Salam sehat semuanya. Oke, sampai besok ya.